Hello everyone, welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu, saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Kau yang berjanji jalan besertaku, Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Meski hatiku dan dagingku habis lenyap, Engkau Tuhan bagianku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku. Harapanku, kekuatanku,
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah secara online. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama menyembah Tuhan, mencari Tuhan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan akan dinyatakan atas setiap kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami bersama-sama menyembah Tuhan. Kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini, kami boleh dikuatkan, dipulihkan, dan kami boleh mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan tentang hidup adalah anugerah. Seperti yang dicatat di firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 10 berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, Paulus Saudaraku menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa yang dicatat di 1 Korintus ini. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Paulus mengatakan bahwa hidupnya itu adalah sebuah anugerah. Hidupnya adalah karena kasih karunia Allah yang luar biasa, yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Maka Tuhan ingin berbicara buat setiap kita hari ini. Bagaimana kita harus menghargai saudaraku, kasih karunia, anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Apa yang kita alami sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita. Apa yang kita dapatkan hari ini, sekali lagi saya mau katakan, semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu Tuhan ingin Bapak Ibu Saudaraku, kita benar-benar menghargai hidup ini dengan baik. Kita menjalani hidup ini sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itu yang sebenarnya Tuhan mau. Kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Maka itu dikatakan di firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, yang tadi kita baca, bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah. Anugerah atau kasih karunia itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah ken. Berarti perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahannya itu tidak layak untuk menerimanya. Anugerah atau kasih karunia adalah pemberian Allah kepada kita, yang sebenarnya kita nggak layak untuk menerimanya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, saudaraku, Dia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita manusia yang sebenarnya kita ini nggak layak untuk menerima pengampunan. Tapi firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia memberikan kasih karunia, anugerahnya yang besar, supaya kita boleh diselamatkan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak kita seringkali tidak menghargai hidup ini. Kita benar-benar tidak pernah, atau maksud saya, kita tidak benar-benar saudaraku, menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Apa yang membuat banyak orang tidak bisa menghargai, atau tidak bisa melihat, atau tidak bisa saudaraku menikmati anugerah atau kasih karunia yang Tuhan sudah berikan? Yang pertama yang saya bagikan, kenapa? Karena mereka masih dibayang-bayangi oleh penyesalan akan masa lalu. Begitu banyak masa lalu yang menyakitkan, yang mengecewakan mereka. Itu yang membuat mereka tidak pernah bisa melihat kebaikan atau anugerah atau kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan sampai hari ini. Mereka masih hidup dengan masa lalu. Mereka hidup dengan kekecewaan akan masa lalu. Barangkali mereka melalui kegagalan. Barangkali di dalam bisnis mereka, mereka sempat ditipu, dikecewakan orang, yang membuat mereka terluka, membuat mereka, saudaraku, barangkali rugi, kehilangan begitu banyak. Apa yang mereka telah capai membuat mereka akhirnya kecewa, mereka terluka, sehingga mereka terus hidup dengan masa lalu. Mereka berkata, seandainya barangkali kalau aku nggak bekerja sama dengan orang itu, atau seandainya kalau aku nggak ngambil keputusan seperti itu,
Barangkali aku nggak mengalami kegagalan. Dari penyesalan demi penyesalan itu terus menguasai mereka. Sehingga mereka tidak pernah bisa melihat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Yang mereka sudah sebenarnya rasakan, tapi mereka tidak bisa merasakan kasih karunia dan anugerah Allah ini. Maka itu barangkali banyak orang juga mengalami kegagalan. Barangkali dalam rumah tangga, banyak mereka barangkali mengalami kekecewaan. Kekecewaan yang mereka alami barangkali dengan pasangan mereka yang sempat melukai, menyakiti mereka, mengecewakan mereka. Sehingga mereka terus dibayang-bayangi oleh masa lalu itu. Sehingga mereka terus hidup dengan kekecewaan. Barangkali banyak anak muda, barangkali kau sempat gagal dalam studimu. Sehingga engkau merasa kecewa, engkau merasa menyesal. Seandainya kalau aku nggak lakukan ini, barangkali aku nggak akan gagal. Kita terus dibayang-bayangi oleh keadaan masa lalu, penyesalan masa lalu, sehingga kita nggak pernah bisa melihat kasih karunia dan anugerah Tuhan ini. Barangkali ada anak-anak muda, engkau barangkali gagal, barangkali di dalam pacaran engkau kecewa, engkau marah, barangkali engkau dilukai, dan terus engkau dibayang-bayangi dengan masa lalu itu. Makanya saya mau katakan hari ini, buat setiap kita bahwa masa lalu itu tidak bisa diubah. Sekali lagi, masa lalu tidak bisa diubah. Tapi masa depan itu bisa kita buat. Amin. Jadi hari ini, Tuhan ingin kita melupakan masa lalu. Kita melepaskan pengampunan. Kita belajar untuk melepaskan pengampunan ini. Dan melupakannya. Karena saya katakan, kalau kita terus hidup dengan masa lalu, kita tidak pernah bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka itu di Filipi 3:13 Paulus saudaraku mengatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus punya masa lalu yang kelam, Bapak Ibu saudaraku. Di mana sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia adalah aktor intelektual di balik penganiayaan jemaat atau umat Tuhan pada saat itu. Barangkali pada saat itu dia tidak menyadari hal itu. Tetapi ketika dia mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Dia menyadari apa yang dia lakukan itu sungguh melukai hati Tuhan. Dan banyak orang barangkali kecewa dengan Paulus. Kalau Paulus terus dibayang-bayangi tentang masa lalunya, merasa dia tidak layak untuk melayani Tuhan. Sehingga dia tidak punya, saudaraku, kerinduan atau keinginan untuk bertumbuh, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena dia tidak pernah bisa melihat kasih karunia Allah atau anugerah Allah yang sudah diberikan. Tetapi karena dia menyadari kalau dia diselamatkan, dia hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan yang diberikan, dia boleh mengenal Tuhan. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Maka itu, dia menikmati perjalanan dalam hidupnya. Dia menikmati hidupnya setiap hari. Di dalam kesesakan, di dalam persoalan, dalam badai apapun. Dia tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Dan dia merasakan semua itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Kita harus melupakan masa lalu. Kita harus meninggalkan semua kenangan-kenangan masa lalu yang menyakitkan, yang mengecewakan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu kita lakukan hari ini, seperti yang Paulus katakan, yang kulakukan adalah melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi hari ini biarlah kita memusatkan pikiran kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dialah yang sanggup menolong kita. Dia yang sanggup melindungi dan menjaga kita. Dan Dia sanggup mencukupkan semua kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan mau hari ini, sekali lagi saudara bisa mengampuni diri saudara terlebih dahulu. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, saudara bisa mengampuni orang lain yang mengecewakan saudara. Dan saudara bisa melupakan semua masa lalu dan terus berjalan dengan fokus kepada Tuhan.
Yang kedua, apa yang membuat kita tidak bisa melihat dan menikmati atau merasakan kebaikan Tuhan atau anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan ini? Yang kedua, karena kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Keadaan hari ini, barangkali kalau kita lihat yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan, menakutkan, bagaimana keadaan hari-hari ini di mana karena pandemi, saudaraku, COVID-19 ini. Banyak orang mengalami kekhawatiran, ketakutan akan tertular. Apalagi krisis terjadi, saudaraku, secara finansial karena keadaan ini. Banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang kesulitan dalam hal-hal keuangan. Tetapi satu hal, lihatlah, Tuhan gak pernah tinggalin kita hari ini. Lihat kita hari ini boleh ada, kita sekali lagi saya katakan tadi, kita boleh bernafas dengan lega. Kita boleh menikmati dan merasakan hari ini penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kita bisa tetap sehat, kita bisa makan dengan baik. Sadarilah semua itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Barangkali katakan, aduh saya sakit. Barangkali gimana keadaan saya sulit. Lihatlah kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita bisa masih bersama-sama. Itu semua membuktikan tentang betapa besar anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu, percayalah penuh kepada Tuhan. Sadarilah bahwa ketakutan, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah kita, tapi akan memperburuk keadaan kita. Tapi mulai lihatlah tentang anugerah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan selalu ada menyertai hidup kita. Sekarang bagaimana supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena dengan kita bisa menikmati, kita bisa merasakan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa bahagia, membuat kita bisa mengalami damai sejahtera, membuat kita, saudaraku, bisa menjalani hidup ini dengan baik. Yang pertama, syukurilah atas semua yang kita alami dalam hidup ini. Maka itu 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan ini sering kali kita dengar, berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasa syukur itu sebenarnya membuat kita bisa melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun keadaan hari-hari ini sulit, terus mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah terus, katakan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu selalu baik buat hidupku. Disitulah engkau akan mengalami kekuatan. Disitulah engkau akan mengalami, saudaraku, kemenangan demi kemenangan atas setiap persoalan kita. Maka itu Mazmur 136 ayat 25 berkata, Dia memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa, betul? Dikatakan, Dia memberikan roti kepada segala makhluk. Berarti apa? Dia memenuhi kebutuhan setiap makhluk. Setiap kita, apalagi kita yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya percaya Tuhan itu menyediakan semua kebutuhan kita. Seperti ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, belum wanita. Saudaraku, baru laki-laki, belum anak-anak. Yesus tahu bahwa mereka lapar. Yesus tahu, saudaraku, bahwa, saudaraku, begitu banyak orang sedang, saudaraku, membutuhkan makanan. Apa yang Yesus lakukan? Dia, saudaraku, ingin murid-muridnya mencarikan makanan buat mereka semua, tapi nggak cukup. Tetapi dengan 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menaikkan syukur, maka terjadi pelipat gandaan. Sehingga apa yang terjadi? 5.000 orang, bahkan belum itu saya katakan tadi, wanita dan anak-anak, semua tercukupkan bisa makan. Bahkan apa? Dikatakan sisanya 12 bakul. Saya mau katakan hari ini, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya, orang yang percaya, kelaparan, sekalipun kita lapar. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudaraku, saya katakan kekurangan, sekalipun kita hari ini mengalami kurang. Tapi percaya, Dia selalu tepat pada waktunya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Percaya saja, naikkan syukurmu kepada Tuhan, maka kau akan lihat mujizat, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, itu akan nyata dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, apa yang kita butuhkan, saudaraku? Yang selanjutnya ada dibutuhkan kesabaran. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus 5 ayat 7. Dikatakan,
Lewat firman Tuhan ini, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil. Lihat, petani menantikan hasil, saudaraku, yang berharga dari tanahnya. Ia sabar. Dia sabar, dia menunggu waktunya, saudaraku. Dan akhirnya waktu itu akan tiba. Seperti seorang ibu barangkali yang sedang mengandung anaknya. Dia harus sabar menunggu 9 bulan. Waktu yang cukup lama. Barangkali lelah, capek, saudaraku. Dan mengalami hal-hal yang barangkali tidak menyenangkan. Muntah atau barangkali tidur tidak nyaman dan segala macam. Dan segala hal barangkali banyak sekali kesulitan ketika barangkali seorang ibu itu sedang mengandung anaknya. Tetapi dia sabar menunggu. Dia sabar menunggu. Pada waktunya akan akhirnya tiba. Anak itu lahir. Dan lihat, dia melihat apa yang selama ini dia tunggu. Sesuatu yang berharga yang selama ini dia tunggu. Akhirnya dia memperolehnya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sabarlah. Tunggulah waktunya Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan saya percaya waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling indah buat setiap kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika engkau tidak mampu, barangkali engkau sulit barangkali untuk bertahan, minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus pimpin saya. Beri saya kekuatan, perlindungan, libatkan Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus diberikan sebagai penghibur, penolong dikatakan. Maka itu Bapak Ibu Saudara kekasih, minta Roh Kudus menolong saudara, memberikan kekuatan, memberikan engkau hikmat, kemampuan untuk bisa bertahan dan sabar menunggu waktunya, di mana pemulihan itu akan terjadi. Apa yang berharga yang kita nantikan itu boleh dinyatakan. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Maka itu di kitab Mazmur 28 ayat 7 berkata demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu. Beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, kitab Mazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Kepadanya hatiku percaya. Kita harus percaya sepenuhnya. Kita harus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah waktu Tuhan saja, saudaraku, yang akan Tuhan lakukan perbuatannya yang ajaib atas hidup kita. Jadi kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biar sekali lagi saya katakan tadi, biar waktu Tuhan, biar caranya Tuhan, kehendak Tuhan, bukan lagi caranya atau waktu kita yang kita mau. Dan saya percaya ketika kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan bertindak, Dia akan menolong kita, Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya cuma ingin sampaikan buat setiap kita. Biarlah benar-benar kita menghargai hidup ini. Kita benar-benar menyadari bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Biarlah kita terus hidup, terus berjalan bersama Tuhan, hidup dalam kebenarannya. Maka kau akan lihat perlindungan, penyerta, dan kuasa Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Mari saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Tuhan Yesus, kami tahu hari ini kami hidup semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Maka itu Tuhan, ampuni kami kalau kami menyanyiakan hidup ini. Kami tidak menyadari bahwa semua ini karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Kami mengeluh, kami mengomel. Kami sempat Tuhan kecewa dengan Tuhan. Barangkali kami sempat menjauh dengan Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman-Mu ini kami mau berbalik Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau hidup dalam Tuhan. Kami ingin mengalami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kalau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan ini membuat kami semakin kuat menyadari bahwa hidup ini adalah semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Dan kami mau hidup Tuhan, menghargai hidup ini dan berjalan terus bersama-Mu. Kuatkan kami semua, teguhkan kami di masa-masa yang sulit ini. Untuk kami terus Tuhan mempercayai Engkau. Maka Roh Kudus pimpin kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah penghibur kami, yang terus beri kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba berdoa untuk setiap umat-Mu barangkali hari ini mengalami barangkali masalah dalam kehidupannya. Barangkali Tuhan dalam masalah ekonomi, sakit penyakit, atau kehidupan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Aku percaya Tuhan turun tangan.
Tuhan menyelesaikannya, dan Tuhan akan memulihkan semuanya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudaraku. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose, maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.